Apakah Anda sekalian masih kesulitan menemukan hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup? Hal-hal yang diinginkan dalam hidup seseorang itu tentu berbeda-beda. Hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup Anda tentu berbeda dengan orang lain. Di dunia modern, seseorang yang sudah mengetahui dan menemukan hal-hal yang diinginkan dalam hidup dinilai memenuhi kriteria hidup bahagia. Namun pada kenyataannya, tidak mudah bagi siapa saja yang sudah mengetahui makna hidup untuk menemukan kebahagiaan. Faktanya, banyak yang mengalami depresi dalam hidup mereka karena mereka terlalu ambisius untuk mencapai hal-hal yang diinginkan dalam hidup mereka. Banyak orang sibuk membaca dan mencari buku-buku tentang kutipan dan kata-kata motivasi yang diyakini dapat membantu mereka menentukan tujuan hidup yang diinginkan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa kita hidup di dunia ini? Apa arti kehidupan manusia di planet ini? Apa yang harus kita lakukan agar bahagia di dunia ini? Jika dianalogikan, misalnya seseorang memiliki keinginan dalam hidup, yakni contoh keinginan hidup menjadi orang kaya agar bisa membantu dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah salah satu keinginan hidup yang baik. Meski makna hidup bukanlah jaminan bahwa kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia, namun setidaknya suatu keinginan hidup bisa membuat kita lebih bersemangat dalam bekerja dan bahkan lebih dalam untuk mencapai sesuatu tersebut. Perlu Bapak Ibu Saudara ingat bahwa sebuah tujuan hidup tidak selalu menjadi alat yang bisa membuat kita bahagia, tetapi sebuah tujuan hidup adalah berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Agar bisa memahami konsep keinginan hidup lebih jauh, Anda bisa simak penjelasan berikut ini yang membahas dasar tentang apa itu keinginan dalam hidup dan cara menemukan contoh keinginan dalam hidup yang baik. Mengenal apa itu hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Bentuk keinginan hidup bisa dikatakan apa yang direncanakan oleh setiap orang seperti hari ini dan hari esok. Dalam prakteknya, bentuk contoh tujuan hidup bervariasi dari masing-masing orang karena hal ini adalah proses pembentukan identitas. Artinya mereka yang memiliki tujuan hidup memiliki identitas diri yang sangat kuat untuk menjalani hidup sampai mati. Bagi masyarakat modern, itu adalah cara memiliki keinginan dalam hidup agar kita bisa bahagia sesuai keinginan individu. Padahal makna hidup tidak selalu membawa kita pada kebahagiaan. Oleh karena itu, banyak yang kemudian mengalami depresi. Makna hidup adalah untuk mencapai kehidupan yang Anda inginkan dan menempuh jalan menuju kepuasan batin. Apakah ada sesuatu di antara mereka ini yang tidak memiliki tujuan? Jika Anda membuka mata, maka Anda dapat yakin bahwa semuanya bergerak, semuanya sadar, semuanya memiliki tujuan. Tumbuhan juga memiliki tujuan untuk menghirup karbon dioksida dan melepaskan oksigen untuk menyeimbangkan kehidupan. Karena kita makhluk hidup pasti sadar. Dan apakah sadar untuk mengetahui apa tujuan berada di sini? Apakah ada yang harus saya pertimbangkan? Atau apakah saya menetapkan keinginan saya sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Semua pertanyaan ini adalah keprihatinan yang dialami setiap orang dan membimbing kita untuk menemukan jawaban yang tepat atas makna hidup orang lain. Bagaimana Bapak Ibu Saudara menemukan hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup di dunia ini? Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda pahami untuk menemukan tujuan hidup yang merupakan hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup dan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Cara menentukan hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup.
Sebenarnya setiap orang bisa memiliki cara sendiri untuk menentukan atau menemukan hal-hal yang dia inginkan dalam hidupnya. Namun pada dasarnya tujuan hidup bisa dicapai oleh seseorang karena keinginan dan kekonsistenan seseorang tersebut. Itulah sebabnya cara-cara di bawah ini bisa Anda perhatikan untuk menemukan bagaimana contoh tujuan hidup yang baik dan sesuai dengan keinginan masing-masing orang. 1. Fokus pada hal yang membuat bahagia. Berdasarkan pendapat Patrick Ness, seseorang tidak bisa menulis kisah hidup hanya dengan kata-kata. Tapi kita perlu menanamkan tindakan yang penting bagi kita dengan melakukan aktivitas dan tindakan yang kita anggap penting. Kita dapat mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Makna hidup tidak menjamin kebahagiaan kita, tetapi ketika kita melakukan apa yang kita anggap penting, kita merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup kita. 2. Menanyakan 3 hal ini untuk menentukan hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Sebelum memutuskan tujuan hidup yang benar, Bapak Ibu Saudara perlu mengetahui beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini sangat ampuh dan akan membantu kamu semua menentukan tujuan hidup yang baik dan sesuai keinginan kita seperti berikut ini. Warisan apa yang ingin Anda tinggalkan untuk orang yang dicintai saat Anda tiada di dunia ini? Menurut Anda, apa yang akan dirasakan dan dipikirkan orang ketika kita tiada lagi berada di dunia ini? Bagaimana Anda perlu membuat perbedaan dari kehidupan orang lain? Dengan jawaban 3 pertanyaan tadi dengan jujur, maka Bapak Ibu Saudara sudah bisa meraba dan menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan Anda dan terbaik dalam kehidupan Anda. Kemudian jangan lupa untuk menerapkan perilaku yang perlu Bapak Ibu Saudara ikuti secara konsisten, karena tujuan hidup yang telah kita pilih bukan hanya sekedar rencana hidup, melainkan sebuah aksi. 3. Mengurangi penggunaan media sosial untuk sementara waktu. Cara mencari hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup selanjutnya adalah dengan memutuskan hubungan dari media sosial untuk sementara waktu. Mengapa perlu demikian? Terlalu banyak hubungan dengan media sosial dapat mengekspos kita pada kehidupan orang lain, sehingga seringkali membuat kita mudah cemburu dan tidak percaya diri. Misalnya jika Anda melihat seorang teman yang sudah sukses dan memposting pencapaiannya di media sosial, kita tanpa sadar berfokus pada kehidupan orang lain, bukan diri kita sendiri. Kita sibuk membandingkan hasil hidup kita dengan kehidupan orang lain yang mungkin tidak kita ketahui. Lupakan bahwa itu adalah tindakan yang sama sekali tidak berguna. Faktanya, media sosial hanya memberitahu kita bahwa kehidupan orang lain itu menyenangkan, padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mungkin mereka hanya mengunggah apa yang menurut mereka bagus, namun di balik itu ada kesedihan yang mereka simpan sendiri. Di dunia ini tidak ada yang bisa menghindari masalah. Setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya dan akan terus memiliki masalah, entah itu masalah kecil atau masalah besar. Jadi kita harus fokus pada hidup kita dan mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Contoh hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Setelah mengetahui apa itu hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup dan cara menemukannya, berikut ini contoh hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup yang baik dan diperlukan oleh setiap orang sebagai makhluk sosial atau secara individu. Contoh hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup berikut ini sifatnya basic atau dasar. Artinya bisa berkembang menjadi tujuan hidup yang lebih spesifik untuk Anda sekalian, sesuaikan dengan keinginan dan kemampuan Anda.
Yang pertama, mengenal diri sendiri. Seperti kata Sokrates bahwa mengenal diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Sangat mudah untuk mengenal diri sendiri, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian bingung dengan arti hidup karena mungkin seseorang tidak tahu siapa dirinya. Berikut ini pertanyaan yang bisa memberi gambaran siapa diri kita. Apa yang saya suka? Apakah yang saya nikmati baik untuk saya dan orang lain? Apa yang saya benci? Apa yang saya benci itu baik untuk saya dan orang lain? Bapak Ibu Saudara bisa lanjutkan mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang bisa dibuat sendiri. Semakin banyak Bapak Ibu Saudara menemukan jawaban dan alasannya, semakin baik pula Bapak Ibu Saudara bisa mengenal diri sendiri. 2. Belajar dan terus belajar. Belajar itu seperti jalan tanpa akhir. Seseorang telah belajar sejak dia masih kanak-kanak. Mulai belajar berbicara dan belajar menghadapi berbagai situasi dan belajar berpikir bijak. Dalam perjalanan hidup yang panjang ini, seseorang akan terus belajar tanpa henti. Bahkan jika Bapak Ibu Saudara mencoba untuk berhenti, maka kalian akan benar-benar belajar sesuatu tanpa menyadarinya. Mungkin tidak semuanya menarik untuk dipelajari, tapi tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini. Jadi pelajarilah. Bapak Ibu Saudara tidak harus menjadi ahli di semua bidang. Satu area mungkin cukup, namun di area informasi yang berubah dengan cepat ini, tampaknya lebih dari cukup untuk membatasi diri pada satu bidang saja. Tentu saja hidup memaksa kita untuk belajar lebih banyak dan terus belajar. 3. Mengenali minat dalam diri. Apa gunanya pikiran dan tubuh yang sehat jika kita tidak menggunakannya untuk merawat diri kita sendiri? Setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Tidak ada yang tidak tertarik dengan dunia ini. Hanya ada orang yang belum menggali minat mereka. Sangat penting untuk mengeksplorasi kepentingan kita sendiri karena hal itu sangat menentukan siapa kita nantinya. Sangat mudah membeli 10 buku dari berbagai disiplin ilmu. Seseorang mungkin bisa menghabiskan 1 bulan membaca semua buku. Kemudian temukan buku berikutnya untuk dibaca. Jika Bapak Ibu Saudara tertarik pada sesuatu, maka perdalamlah lebih lanjut. 4. Menemukan pedoman hidup. Katakanlah kita adalah kapal dan dunia ini adalah laut. Dan yang kita alami adalah gelombang kuat yang menggoyang kapal dari sisi ke sisi. Apakah Anda takut ketika ombak datang? Tentu saja. Menakutkan mengetahui bahwa kita tidak bisa mengendalikan ombak, bukan? Ini adalah salah satu bentuk analogi dari seseorang yang tidak memiliki jalan hidup. Sementara itu mereka yang hidup tidak takut pada ombak. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengendalikannya, karena dia tahu bahwa ombak hanya bisa menenggelamkan tubuhnya dan tidak bisa menenggelamkan imannya. Jadi temukan panduan untuk hidup dan ikuti untuk membuat hidup di lautan luas ini lebih damai. 5. Merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri pada umumnya adalah cara setiap orang untuk bertahan hidup. Tapi jaga diri saja dalam hal menjaga kesehatan tubuh, dan tentunya mari kita kaji kembali apakah menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting. Tetapi merawat diri sendiri bukan hanya tubuh yang Anda lihat. Merawat diri sendiri bukan hanya masalah tubuh, tetapi juga pikiran dan mental. Mengapa itu penting? Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pikiran adalah penyebab segala macam bahaya dan penyakit.
Ketika kita mengetahui lebih banyak, pikiran dapat menarik sesuatu yang seperti menjadi kenyataan. Dengan menghargai tubuh yang terlihat atau tidak terlihat, maka hidup kita menjadi lebih bermakna. 6. Merasakan semua rasa. Tentu saja tidak semua hidup itu menyenangkan. Tentu saja untuk menjadi manusia seutuhnya, kita harus merasakan semua selera. Saat ini kebanyakan dari kita hanya fokus pada satu hal, ingin bahagia. Tapi sayangnya itu bukan mekanisme alam semesta. Mungkin di surga nanti semua yang kita alami sekarang terus berubah. Semuanya bersifat sementara, kesedihan sementara, dan kesenangan juga adalah hal sementara. Bahkan kita bisa merasa senang atau bahkan bingung untuk sementara. Ada banyak emosi lain yang kita rasakan terus berubah. Jadi terimalah karena Anda benar-benar perlu merayakan semua emosi yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Ada jutaan emosi, jadi hanya pikiran yang bisa menangkapnya karena pikiran lebih luas dari alam semesta. Itulah arti hidup kita, untuk merasakan semua rasa. Jadi, apakah Bapak Ibu Saudara memilih apa yang ingin dirasakan? 7. Membuat pondasi kehidupan pribadi. Ketika kita bertanya tentang makna hidup, sangat penting untuk meletakkan dasar bagi kehidupan pribadi setiap orang. Ada berbagai kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Tapi itu tidak semua. Basis hidup kita bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan internal dan biologis. Untuk merasa baik, Bapak Ibu Saudara membutuhkan pasangan dan menikah. Tujuan hidup kita adalah untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut satu persatu sebagai landasan hidup kita agar dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan tentram. 8. Menemukan keindahan hidup. Keindahan hidup tidak selalu berbau keceriaan atau kebahagiaan. Seperti kebahagiaan tidak selalu datang dengan tawa, penafsiran kecantikan bervariasi dari orang ke orang. Jadi ikuti versi Anda untuk menemukan keindahan hidup. Dan jika Anda mengulangi hal yang sama berulang-ulang, hidup akan sangat membosankan. Mengambil risiko dan melakukan petualangan akan membuat semua orang memahami keindahan itu sendiri. Ketika datang untuk menemukan keindahan hidup, kita masing-masing harus menjadi diri kita sendiri. 9. Memberi dan menolong sesama. Tentu saja sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri terpisah dari orang lain. Kita perlu beradaptasi dengan orang baru dan memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Dan akhirnya kita akan menemukan bahwa tujuan hidup ini adalah untuk memberi dan membantu orang lain. Seseorang akan belajar banyak dari masa kanak-kanak. Mustahil bagi kita untuk memahami sesuatu tanpa ada orang lain yang dapat menyampaikan ilmu itu melalui buku-buku yang ditulisnya. Kita juga mengambil banyak pelajaran dari orang tua, keluarga, dan teman-teman. Inilah yang harus kita lakukan. Berikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain dan bantu dengan salah satu kemampuan kita. Lagi pula, jika Bapak Ibu Saudara saling berhadapan dengan serius dan saling membantu, hidup ini tentu akan lebih tenang dan bahagia. 10. Mencapai kebijaksanaan. Semakin bertambah usia, semakin haus Bapak Ibu Saudara untuk mengerti sesuatu. Semakin Bapak Ibu Saudara mengerti, maka semakin jauh pula dari yang tidak berguna. Pada akhirnya, tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan, menjadi dewasa yang lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Kebijaksanaan adalah saat kita kebingungan dan kebingungan itu kemudian menghilang. Tentu semua orang ingin pintar,
namun kendala yang kita hadapi sulit. Jadi tanpa doa, usaha kita akan sia-sia. Apapun agama atau kepercayaan seseorang, berdoalah dan mintalah hikmat dari Tuhan yang memiliki segalanya. Nah, itulah contoh hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup, dan semua hal yang sudah diuraikan ini hanya sudut pandang saya yang bisa Anda ikuti atau tidak. Tidak ada paksaan kepada seorang pun harus begini atau harus begitu. Karena dalam praktiknya semuanya tetaplah kembali pada pilihan orang masing-masing. Selamat belajar, semoga sukses.